Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Amanda Devila. Ketemu lagi bersama aku. Di sini aku bakal mereview jurnal milik dosen aku lagi, yang bernama Bung Yibi Masa Mairudin. Nah, judulnya itu Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru. Nah, dan juga aku bukan hanya akan mereview saja, tapi akan membandingkan ya jurnal-jurnal lainnya seperti jurnal internasional, yang dimana kalau kita simpulin ini tuh bakal ngebahas tentang demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Jadi biar lebih paham, ayo kita langsung masuk saja ke jurnal yang pertama, jurnal dosen aku dulu ya. Nah, jadi jurnalnya milik dosen aku tuh ngebahas tentang bagaimana sih perjalanan demokrasi Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru. Nah, pernyataan utamanya ini tuh dalam jurnal itu kayak, apakah Indonesia sekarang tuh sudah benar-benar menjadi negara demokratis atau masih setengah-setengah? Nah, metode yang Bung pakai itu menggunakan penelitian kualitatif. Artinya beliau ini mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai literatur dan teori. Nah, salah satunya itu adalah teori demokrasi dari Larry Diamond tentang democratic consolidation atau konsolidasi demokrasiannya. Bung Ibi nyimpulin kalau Indonesia saat ini tuh memang udah masuk ke tahap konsolidasi demokrasi. Kita tuh udah punya sistem pemilu langsung, terus yang di mana rakyat tuh bisa memilih pemimpin secara bebas, yang terus juga masyarakat sipil juga makin aktif ya, dan lembaga-lembaga negara juga mulai punya legitimasi dari rakyat. Tapi demokrasi kita tuh ya belum bisa dibilang sempurna ya, karena masih banyak tantangan seperti lemahnya parpol, adanya pengaruh oligarki, dan budaya politik yang masih cenderung elitis ya. Bung Yebi juga ngingetin kita, demokrasi itu bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali, tapi tentang bagaimana kita masyarakat terus menjaga kebebasan ya, keadilan, dan juga tanggung jawab politik setiap hari ya. Jadi kesimpulannya nih ya teman-teman, demokrasi Indonesia tuh udah berkembang pesat ya sejak reformasi, tapi tetap harus dijaga agar gak mundur lagi ke arah otoriter ya. Sekarang kita masuk ke jurnal pertama yang akan kita bandingkan sama jurnal Bung Yebi, yaitu karyanya Haryuti Purnaweni ya, yang judulnya tuh Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa ya. Kalau semisal jurnalnya Bung Yebi kan tadi fokus ke masa pasca Orde Baru ya. Nah, kalau jurnal itu justru menelusuri ya perjalanan demokrasi dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Hartuti ini nunjukin bahwa di setiap masa demokrasi Indonesia tuh selalu punya paradoks ya. Semua pemimpin bilang sistem mereka tuh demokratis, tapi dalam praktiknya ya banyak yang masih otoriter. Nah, dari sinilah letak persamaannya sama jurnalnya Bung Yebi. Dua-duanya tuh sama-sama menegasin bahwa demokrasi Indonesia tuh ya belum sepenuhnya ideal. Bedanya kalau jurnal Bung tuh fokus ke situasi politik sekarang dan teorinya, sementara kalau jurnalnya Hartuti itu lebih ke pendekatan sejarahnya. Jadi kalau semisal Bung Yebi kayak ngasih tahu foto kondisi terkini, Hartuti itu kayak ngasih film dokumenter perjalanan demokrasi Indonesia ya. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua yang akan aku bandingkan lagi sama jurnalnya Bung. Nah, ini tuh jurnalnya karya Wirnarto Hadiwasito dengan judulnya Democratic Consolidation and Indonesian Unity Perspective ya. Ini tuh penelitian yang ngebahas demokrasi dari sudut pandang persatuan nasional ya. Menurut Winarto, penulisnya, ya demokrasi tuh nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau semisal masyarakat tuh nggak bersatu gitu. Jadi demokrasi tuh harus didukung oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Nah, kalau kita bandingin sama jurnal Labung, keduanya tuh sama-sama berbicara soal konsolidasi demokrasi, tapi bedanya itu ada di fokusnya. Bung Yebi tuh nyorot struktur politik dan peran rakyatnya, sedangkan kalau semisal Winarto itu lebih menekankan pentingnya unity, persatuan nasional, dan identitas kebangsaan sebagai pondasi demokrasi. Kalau kita simpulin ya, jurnal Labung tuh nekenin rakyat harus aktif, sedangkan kalau jurnal Winarto itu rakyat harus bersatu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke jurnal ketiga ya, yang bakal aku bandingkan lagi, yang penulis itu Wan Asrida dan kawan-kawannya, dengan judul Civil Society, Democracy and Democratization ya.
Nah, jurnal ini tuh berbicara soal masyarakat sipil atau civil society dalam memperkuat demokrasi ya. Menurut penulis, masyarakat sipil tuh punya peran ganda. Kalau semisal mereka aktif dan terbuka, demokrasi tuh bisa kuat banget ya. Tapi kalau semisal malah dikuasai kelompok tertutup ya atau ekstremis ya, demokrasi tuh bisa rusak juga. Nah, dan disinilah tuh letak kesamaannya dengan jurnalnya Bung. Dua-duanya tuh sama-sama nyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi ya. Bedanya kalau semisal jurnal Bung tuh bahas konteks Indonesia, kalau Asrida itu konteksnya itu lebih global ya. Nah, dari sudut pandang teori umum demokratis di berbagai negara. Jadi bisa dibilang kalau semisal Asrida tuh bicara mengapa sih masyarakat sipil tuh penting dalam demokrasi secara universal gitu. Kalau sementara Bung itu nunjukin gimana sih masyarakat sipil berperan nyata dalam demokrasi Indonesia. Selanjutnya jurnal keempat ya, yang bakal aku bandingkan lagi. Ini tuh dari Gamal, Flammarion, dan Muradi yang judulnya Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India. Ya, sebuah perbandingan. Nah, jurnal itu bersifat komparatif ya antara Indonesia dan India. Dua negara ini tuh sama-sama negara besar ya dengan penduduk yang majemuk, yang banyak, yang beragam ya. Dan sama-sama punya perjalanan paling panjang menuju demokrasi ya. Terus juga penulis tuh nemuin kalau semisal meskipun keduanya itu mengaku bahwa negara demokratis ya, tapi masih ada masalah serupa seperti politik yang dikuasai oleh elit, kesenjangan sosial, dan lemahnya peran masyarakat sipil. Nah, kalau kita samain nih sama jurnal Bung, itu sama-sama ngebahas perjalanan demokrasi di negara berkembang ya. Bedanya kalau misal jurnal Bung itu hanya fokus pada Indonesia, sedangkan Gamel dan Muradi itu ngebandingin Indonesia dengan India untuk melihat pola umum perkembangan demokrasi di negara Asia. Kalau Bung Yebi itu kayak nunjukin cerminan demokrasi Indonesia, makanya Gamel dan Muradi kayak nunjukin dua cermin Indonesia dan India biar kita bisa ngaca gitu loh, lebih luas. Nah ya, dari semua jurnal yang aku baca dan bandingin ya, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan bareng-bareng nih. Semua penulis tuh sepakat bahwa Indonesia itu memang sudah demokratis tapi belum ideal. Masih banyak pekerjaan rumah, mulai dari kualitas partai politik, kesadaran masyarakat, sampai keadilan sosial yang belum merata gitu. Nah, yang kedua, semua jurnal ini sepakat bahwa demokrasi itu harus dijaga terus ya, baik lewat peran masyarakat sipil, semangat persatuan, maupun lewat kesadaran politik rakyatnya sendiri ya. Dan yang ketiga, posisi jurnalnya Bung Yebi ini menarik banget ya. Kenapa sih? Karena ya berada di tengah-tengah. Beliau tuh nggak cuma ngebahas teori atau sejarah saja, tetapi juga menghubungkan dengan kenyataan politik kita hari ini ya. Beliau tuh ngasih pesan kuat banget bahwa demokrasi Indonesia tuh udah maju tapi masih bisa mundur kalau semisal kita abai ya. Jadi kalau dapat disimpulin ya dengan kalimat sederhana, demokrasi itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tapi hasil kerja bareng yang harus terus dijaga bersama. Dan sebagai generasi muda, tugas kita ya bukan cuma ikut pemilu, tapi juga jadi warga negara yang kritis, peduli, dan gak apatis terhadap politik. Oke, mungkin cukup saya kira seperti itu. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang pentingnya demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.